Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Hai Cece. Hai Dans. Kita kedatangan tamu ini. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dari pecinta pendidikan anak usia dini. Oke. Ada dari. Kita kenalan dulu. Dari mana nih Dan? Yang pertama dari Dari sana polisi. Dari sini dulu aja. Dari Bapak. Dari Bapak dulu aja. Siapa Dari nih? Bapak dulu aja. Kalau saya Pak Yadi, Pak Yadi. dari IGTKI. Dari IGTKI. Oke. Sampingnya Pak Yadi ada Bapak. Udah terkenal seperti itu. Tapi harus wajib kenalan di sini lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Pak Zulkarnain. Alhamdulillah baru 1 bulan ini saya diberi amanah oleh Pak Rektor untuk menjadi Kaprodi PAUD. Kaprodinya PG PAUD. Oke. Yang baru. Yang baru. Masih fresh gitu ya. Oke. Kita pindah ke ibunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erin Martinisi dari Himpaudi. Himpaudi. Terakhir. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Lianingsih dari KKRA Kabupaten Jember, yang kaitannya dengan Kepala RA se Kabupaten Jember. Kepala RA. Iya. Rodatul Alfa. Ada 3 Iya, ada 3 yang belum kita tahu ya. Kali ini kita akan cari tahu nih. Ada dari IGTKI, kemudian Himpaudi, kemudian KKRA. Nggih. Bisa dijelaskan dulu nggak perannya ini masing-masing ini apa, biar pemirsa di rumah juga tahu nih, paham nih apa sih perannya masing-masing dari IGTKI, Himpaudi itu yang bagaimana, KKRA itu yang bagaimana. Iya. Dari mana dulu? Dari KKRA dulu. Dari KKRA dulu. Saya mewakili perwakilan dari KKRA Kabupaten Jember ingin memperkenalkan bahwa organisasi itu sama halnya dengan setara dengan IGTKI, namun yang menjembatani itu adalah Kementerian Agama Kabupaten Jember, yang mana sama halnya menjadi guru pendidik anak yang usia dini yang berada di Raudatul Atfal, yaitu tingkatan TK. Taman kanak-kanak. Mungkin di sana hanya ada perbedaan naungan saja. Kalau IGTKI itu kalau KKRA itu di Kementerian Agama. Tapi senyapang perjalanan sehari-hari atau kegiatan guru dan kepala itu sama. Cuma kalau kepala itu adalah yang membidangi kegiatan kepala-kepala, sehingga semua kepala yang ada di Kabupaten Jember itu mempunyai wadah yang namanya KKRA itu untuk berkumpul, memecahkan masalah apapun itu, berkumpulnya di KKRA itu. Oke. Itu kayak komunitas gitu ya, komunitas kepala sekolah gitu ya. Berarti lebih tentang agama gitu. Iya, betul. Karena udah Kementerian Agama. Iya. Lanjut lagi nih, kita pengen tahu. Himpaudi. Iya. Kalau Himpaudi itu adalah organisasi pendidik ya. Himpaudi itu singkat dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Nah, layanan di Himpaudi itu ada KB, kelompok bermain, ada SPS atau satuan PAUD sejenis, dan ada TPA. Nah, ini kami bergeraknya di pendidikan anak usia dini, tapi dari sektornya dari lininya yang non formal. Non formal. Jadi kami non formal. Nah, itu jangkauan kami lebih luas. Nah, seperti itu yang Himpaudi. Lebih luas nih maksudnya gimana nih? Bisa dijelaskan? Karena jangkauan usia untuk layanan tadi itu dari 0 sampai 6 tahun. Jadi jangkauannya lebih luas lagi gitu. Lebih luas berarti kelompok pemain gitu. TPA ya. TPA, SPS. Kita lanjut lagi ke IGTKI. Iya, IGTKI Pak Zul. IGTKI. Kita belakangan tadi. Penyimpul. Iya benar. Oke, kalau IGTKI gimana Pak? Ya, IGTKI itu kan sudah dari namanya Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia.
karena bagian dari guru sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Guru dan Dosen itu sendiri. Nah, kalau teman-teman Himbaudi bergeraknya di non formal, kami bergeraknya di pendidikan formal. Jadi pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. Dan di TK-nya ya? Iya, prioritas kami itu hanya di usia 4 sampai 6 tahun. Prioritasnya di sana. Sehingga layanan kami memang ya ke sana, tidak boleh kemana-mana lagi. Gitu lah. Kenapa sih Pak harus, ya sekalian dengan Ibu, harus ada IGTKI, harus ada Himbaudi? Kenapa harus dua? Kenapa tidak satu? Fungsinya apa ini? Kebijakan ini. Apakah hanya memperhatikan pendidikan anak usia dini saja, atau guru-gurunya juga ini menjadi wacana di organisasi ini? Sesuai dengan, nah itu kan sebenarnya mengacu kepada dasar hukumnya. Itu di undang-undangnya, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan memang sejarahnya dulu ya kita di TK itu memang jalurnya memang di pendidikan sekolah. Nah, sementara teman-teman yang di non formal itu dulu jalurnya namanya pendidikan luar sekolah. Jadi yang namanya PLS dulu. Makanya dulu perguruan tinggi itu ada jurusannya yang namanya PLS, pendidikan luar sekolah. Sekarang udah mulai nggak ada. Mulai nggak ada pendidikan luar sekolah karena kita udah ada pendidikan anak usia dini gitu loh. Karena untuk pendidikannya, pendidikan penyediaan gurunya itu kita sama. Tidak ada pembeda antara formal dan non formal. Jadi pendidikan anak usia dini termasuk yang di RA. Kalau dulu ada PGRA, sekarang udah mulai nggak ada. Sama, cuma bedanya ada I-nya, yaitu PI AUD. Kalau yang ada di RA. Nah, karena memang naungannya perguruan tingginya di bawah naungan Kementerian Agama. Sementara yang PAUD itu karena di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga ya jadi satu, pendidikan anak usia dini. Karena memang layanannya kenapa dibedakan? Karena mendasar aturannya seperti itu. Sebenarnya aturan itu hanya dalam rangka mengelompokkan saja. Hanya dalam rangka mengelompokkan bahwasanya kalau yang non formal itu benar katanya tadi lebih luas. Karena apa jangkauannya yang tidak tertampung di pendidikan formal, nah itu nanti tetap masuk ke pendidikan non formalnya gitu. Karena non formal itu jangkauannya bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang paling pelosok sekalipun, termasuk anak usia 0 sampai 2 tahun itu dari bagian teman-teman yang non formal. Sementara TK hanya terbatas. Ya, kenapa terbatas? Itu tadi banyak aturan yang harus diikat, yang harus diikuti. Istilahnya kalau formal itu kan agak kaku lah. Nah, lebih fleksibel yang non formal, makanya lebih luas lagi. Sehingga geraknya juga begitu. Makanya yang non formal Bu Irvin ini kan agak lebih luas, sementara saya sendiri kan agak lebih kaku. Nah, untuk wacananya nih Pak Yadi nih, apa sih yang menjadi wacana di organisasi ini? Apakah hanya pendidikan anak usia dini aja, atau mungkin mengangkat kesejahteraan guru pada anak usia dini juga Pak Yadi? Untuk wacananya itu kan bukan hanya untuk anak-anaknya saja. Yang jelas kita ini bertiga mewadahi organisasi gurunya. Ya, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, kompetensi meningkat ya juga diikuti kesejahteraan yang harus meningkat juga gitu. Karena tidak mungkin kompetensinya meningkat, kesejahteraannya tidak diperhatikan. Tapi sekarang nggak berimbang. Gitu lah. Masih belum berimbang antara kompetensi yang ditingkatkan dengan kesejahteraan. Nah, itu Pak, maksudnya ini menjurus ke situ. Ini bagian dari teman-teman tugas organisasi masing-masing, baik IGTKI yang masuk KKRA dan juga teman-teman Himbaudi gitu lah. Ini dalam rangka itu, makanya kita datang ke sini juga dalam rangka bersinergi, berkolaborasi dengan Unipar dalam rangka bagaimana membina kompetensi guru. Selain membina kompetensi karena ada program entrepreneurnya juga, sehingga kesejahteraan guru juga semakin lebih baik. Nah, apa yang diharapkan Pak untuk dari kerjasama ini terkait kesejahteraan guru nih? Ya. Mungkin dari Bu Erwin dulu. Harapannya banyak sekali ya sebenarnya. Kalau saya satu. Apa Pak? Bahagia. Iya. Jadi teman-teman guru itu menjadi bahagia. Karena kalau bahagia itu akan lebih kerasan lagi ada di PAUD gitu. Sehingga tidak akan kemana-mana, mereka akan profesional dan fokus di PAUD.
Ya kebahagiaan itu yang nanti dibantu diwadahi oleh Pak Zul sebagai wakil dari Unipar. Kebahagiaan seperti apa Bu yang diinginkan? Indikator bahagia itu kan banyak kan, indikator bahagia itu. Wah, indikatornya akeh loh. Yang jelas indikatornya terpenuhinya kebutuhan. Nah. Kebutuhannya minimal kebutuhannya saja. Tapi kalau dengan honor yang 100.000, 50.000, ya jauh lah dari kata layak gitu loh. Paling minimal ya kita sebagai guru ya lebih berharga daripada tukang odong-odong. Tukang odong-odong satu kali naik genjot orang tua itu mengeluarkan uang 5.000. Sementara guru PAUD itu secara keseluruhan mau dapat uang 10.000 dari anaknya itu harus 1 bulan. Itu pun kalau bayar. Gitu, kalau bayar berarti kan penghargaan terhadap guru PAUD itu masih lebih berharga tukang odong-odong. Gitu, Jika diukur dengan materi. Itu dari materi. Betul. Oh, termasuk penghargaan dari orang tua pun, gitu loh. Makanya ke depan, ya alhamdulillah lah orang tua sekarang mulai banyak yang menyadari bahwasanya dengan adanya pandemi betul-betul mencari guru-gurunya, gitu loh. Sehingga Terasa ya Pak terasa ya. benar. Orang tua mendidik anaknya satu di rumah saja, tidak sampai 1 bulan sudah. Yang namanya perang antara anak dengan orang tua udah luar biasa. Bisa tanya Biru ini nih. Ya. Kalau dari Pak Zul, kita belum tanya ke Pak Zul. Kerjasama ini yang diharapkan apa Pak Zul? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Yadi, Ibu Sri dan Ibu Erwin. Nah ini saya bersyukur sekali karena ketika saya waktu itu masih di staf di PAUD, saya kebagian sebagai bagian alumni ya, mengorganisir alumni, betapa sulitnya untuk berkomunikasi dan yang lain-lain. Dan hari ini alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi Kaprodi PAUD, dan saya pastikan di kepemimpinan saya tidak ada satupun stakeholder yang kemudian bisa membesarkan PAUD ya dan Universitas Baghayan Gopuro ini. Saya pastikan tidak ada yang terabaikan dan semua menjadi satu kesatuan yang kuat ya. Nah, jadi yang diharapkan di dalam MOU tadi ya adanya sebuah sinergi yang saling menguntungkan gitu ya. Satu sisi misalnya ya terkait dengan masing-masing stakeholder, apakah itu di GTKI ataukah itu di Himbaudi ataupun KKRA, tentunya masing-masing satuan pendidikan satu saat ada semacam kunjungan atau di asesori ya perlu ban PAUD NF dan yang lain-lain. Nah, alhamdulillah kita di sini stok untuk itu banyak. Dosen-dosen kita yang asesor ban F dan yang lain-lain kita itu banyak. Belum lagi kita masih memiliki beberapa dosen sebagai pelatih ahli ya, seperti Bu Ana dan yang lain banyak sekali di tempat kita. Itu bisa dipotensialkan, dimanfaatkan bagaimana kemudian ketika dibutuhkan untuk menjadi fasilitator tentang seminar ya tentunya ini membesarkan PAUD, kita siap hadirkan. Nah, termasuk juga ketika teman-teman mau sertifikasi dan yang lain-lain tentunya perlu tulisan-tulisan yang menjadi nilai tambah untuk sertifikasinya. Nah, kita juga memiliki jurnal JC yang hari ini alhamdulillah sudah Sinta 5, dan itu nantinya yang akan kita sampaikan ya untuk benar-benar dimanfaatkan oleh teman-teman Himbaudi ya di masing-masing organisasi ini, Himbaudi, GTK ataupun ya seperti itu. Sudah ada langkah-langkah ke depan nggak nih Pak Zul nih? Ya tentunya harus ada, tentunya diawali dengan MOU ini ya, ada MOU ini baru kemudian kita berakselerasi terhadap apapun yang dibutuhkan gitu Bu. Jadi seperti itu. Oke, ini saya mau bertanya kembali lagi ke tadi soal bahagia tadi. Oke, kita tahu ya bahwa guru PAUD, guru TK, guru RA itu kan dituntut untuk harus sarjana seperti itu. Nah kalau dikaitkan dengan bahagia tadi dikatakan bahwa ada nih ya honorarium lah atau bahasanya gajinya masih sekian seperti itu. Apa yang intinya jadi pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Apakah tidak ada standar gitu minimal kalau guru itu misalnya kalau mendirikan TK nih nanti kira-kira kalau awal itu
gajinya sekian, seperti itu. Apakah tidak ada standar seperti itu, ataukah memang mendirikan TK atau RA itu semudah itu, sehingga mungkin ya udah aku pengen mendirikan perkara nanti digaji berapa ya seikhlasnya, seperti karena itu. Kondisi lingkungan itu memang butuh sekolahan atau gimana apakah ya? seperti itu konsep dari pendidikan PAUD, pendirian lembaga PAUD itu, apakah seperti itu atau bagaimana sehingga kok sampai sekarang itu kok kayaknya kesejahteraannya itu selalu menjadi topik utama gitu loh kalau di guru PAUD itu gimana? Dari saya Pak Bu Erwin dulu. Oke. Sebenarnya begini, kalau masalah pendirian dan semuanya itu memang yang meminta itu udah lingkungan. Lingkungan yang minta lingkungan, ada yang seperti itu. Tetapi ada yang memang yang orang yang benar-benar merasa dibutuhkan di situ begitu. Lingkungan tidak meminta, tetapi begitu melihat lingkungan di situ banyak sasaran anak-anak yang tidak bersekolah, tergerak hatinya untuk mendirikan PAUD gitu. Nah, ya mendirikan lembaga PAUD di situ tanpa berpikir aku nanti dapat apa, tidak ada pikiran seperti itu. Jadi rata-rata di kami ini sudah alhamdulillah bahwa kami ini walaupun dari pemerintah, khususnya dari kabupaten ya BPD 2 kami ini minimalis, tetapi layanan kami insya Allah maksimalis begitu. Nah, apalagi nanti bisa terjadi kerjasama yang baik dengan Unipar, kami bisa meningkatkan kompetensi kami, profesionalitas kami, tentunya layanan kami kan lebih bagus lagi ke bawah. Dan harapannya ketika kompetensi kami meningkat, setidaknya orang-orang yang memiliki kebijakan itu bisa melihat kami. Bisa melihat kami bahwa kami ini ada. Dan kami ini sangat berperan penting karena kami berada di ujung tombak paling bawah untuk pendidikan karakter anak. Itu. Jadi tanpa berpikir kita mau mendapat apa, begitu kan, Bu? Tidak ada pikiran seperti itu. Jadi ternyata orang-orang sini butuh, kita dirikan saja. Padahal pendiriannya lama ya, bisa 2 tahun. Sulit sekali. Tetapi tidak punya pikiran akan mendapat apa, tidak, tapi hanya lillahi ta'ala katanya orang itu seperti itu. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik seperti itu. Kalau dari RA Ibu gimana, apakah sama dengan yang di PAUD ataukah ada perbedaan? Mungkin di Kemenak lebih gimana atau kurang gimana? Sama Ya? Dalam hal itu sama, dasarnya itu ikhlas beramal gitu ya. Karena siapa yang ikhlas mungkin ada jalan sendiri nanti menuju kesuksesan itu. Lama-kelamaan kan, ini sepertinya kan kalau dulu kan seakan-akan nggak dipandang, tapi begitu berjalannya peraturan semakin ini ke depan, ada kualifikasi, ada sertifikasi, di situ bertambahlah semangat mungkin orang-orang yang menjadi guru-guru khususnya yang ada di RA maupun TK dengan adanya yaitu perkuliahan yang ini mudah dijangkau, fleksibel itu dan artinya tidak fleksibel adaptif gitu. Berjalannya seiring memikirkan potensi guru harus bagaimana gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ini adanya Kaprodi yang baru ini semakin kualifikasi guru yang ada di bawah gitu. Insyaallah seperti itu. Semakin menonjol kompetensi. Iya. Kalau dari TK gimana Pak Yadi kondisinya? Apakah ya seperti itu sama aja atau ini kan sebenarnya buat Simalakan. Gitu. Kenapa saya katakan gitu? Pak Yadi sepertinya berat gitu ya Pak. Karena memang sebenarnya kesalahan bukan pada pemerintah juga gitu. Karena pemerintah sudah membuat regulasinya sudah jelas bahwasanya kalau mau mendirikan lembaga itu minimalnya 5 tahun ke depan harus bisa menghidupi lembaganya. Bahkan yayasan yang mendirikan itu paling tidak harus bisa mempunyai tabungan minimal 10 juta sekarang untuk mendirikan itu. Tapi itu kan banyak diabaikan oleh yayasan seperti ya mungkin karena kebutuhan di masyarakat. Nah oleh karena itu dengan adanya seperti itu akhirnya kan kesejahteraan guru menjadi terabaikan. Gitu. Makanya saya katakan tadi lebih berharga tukang odong-odong daripada guru itu sendiri gitu. Nah seandainya itu diperhatikan oleh yayasan-yayasan yang mau mendirikan lembaga, kemungkinan seperti itu tidak akan terjadi. Kalau standar itu pasti sudah distandarkan. Standarnya adalah UMK.
upah minimum kabupaten. Bahkan kita ikut BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu standarnya UMK. Iya. Gitu. Jadi iuran teman-teman guru PAUD yang ikut di BPJS bukan 100.000 standarnya. 10. Tapi tetap standarnya adalah UMK. Sehingga iurannya mereka bayarnya ya standar UMK, padahal honor yang diterima itu tidak sampai 100.000 gitu. Nah ini yang menjadi sebuah persoalan, karena ini sebuah dilema yang memang harus diatasi, dan sebenarnya pemerintah sudah mulai istilahnya perhatiannya juga sudah mulai banyak. Kalau di teman-teman TK karena masuk dalam bagian pendidikan formal guru itu masih ada kesempatan untuk ikut mendapatkan sertifikasi. Masih mendingan karena apa? Ya ada jalur untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, teman-teman yang non formal memang tidak masuk di sana. Yang saya dengar untuk tahun ini ada insentif dari pusat, gitu ya. Ya meskipun insentifnya hanya sedikit, gitu lah, hanya sedikit. Kemudian dari kabupaten juga sama sedikit. Dari yang sedikit itu, tapi teman-teman karena menerima dengan ikhlas, yang diterima ya barokahnya itu Pak. Terasa maksimal. Nah, dengan seperti itu akhirnya yang kami harapkan, sebagaimana dulu kami pada saat baru berdirinya D2 PGTK, S1 PAUD, ya ada sebuah kebijakan dari lembaga, dari kampus, dengan apalagi dengan adanya kebijakan Mas Menteri yang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, sehingga dengan demikian teman-teman yang kuliah itu nantinya ya ada sebuah kebijakan, bukan langsung gratis itu enggak. Tetap kami berusaha untuk membayar, tapi dengan adanya sebuah kebijakan, misalnya dari yang sekian, wah ada diskon. Nah, kalau teman-teman diskonnya mungkin dari segi batasan pembayaran lebih fleksibel gitu loh. Kalau dibandingkan dengan mahasiswa murni kan beda gitu. Begitu juga dengan belajarnya, karena mayoritas dari teman-teman juga masuk kolom emak-emak katanya kan gitu loh. Sudah emak-emak gitu loh. Jadi kapasitas ya berpikirnya juga sudah mulai berkurang, Mbak. Betul. Paling tidak ada sebuah pendekatan kasih sayang katanya. Itu ya. Berkaitan dengan kuliah nih ya, karena kan kita tahu banyak guru PAUD, guru TK, guru RA itu yang mungkin belum punya basic tapi sudah ngajar sebenarnya karena kebutuhan tadi kan, kemudian mereka diharuskan untuk kuliah menjadi S1 berdasarkan data nih di Kabupaten Jember, mungkin dari Pak Yadi, Bu Erwin, ada data nggak misalnya berapa persen gitu kira-kira yang guru PAUD ini yang ibaratnya belum sarjana seperti itu. Guru TK berapa persen sih dari total keseluruhan? Kalau yang dari guru TK sudah mayoritas sudah mulai linear dan S1, bahkan sudah banyak yang sudah menempuh S2 meskipun S2-nya belum linear di S2 PAUD, tapi banyak juga yang alumni dari Unipar ini S2 ini gitu loh. Karena termasuk saya sendiri juga alumni IDEM. IKI, cuma saya alumni S1-nya IKI PGRI. Ya, sudah alumni sangat lama, lulusan tahun 93. Perlu di-upgrade Pak, mungkin perlu di-upgrade. Mau di-upgrade ke S1 PAUD tapi nggak bisa sama Mbak Zul gitu loh. Saya lulusan pertama yang memakai gelar SPD. Tidak yang tidak bisa. Kalau dari Weru gimana? Kalau dari yang dari non formal data ya di kami itu bahwa yang belum menempuh S1 itu sekitar masih 40%. Yang belum berarti? Yang belum itu masih 40%. Karena memang dari kami, karena tadi itu sudah ada yang memang panggilan hati, ada yang memang kalau pos PAUD nih yang SPS tadi memang langsung direkrut. Nah, karena kebutuhan. Nah seperti itu. Jadinya banyak yang masih belum. Nah, dari 40% itu masih on proses ataukah memang belum berproses? Ada yang sudah on proses. Ada yang sudah on proses kok. Sudah on proses gitu. Kalau dari RA sama. Masih sudah proses. Berapa persen kira-kira yang belum sarjana ibaratnya seperti itu? Lebih banyak kayaknya 50% yang iya. Kenapa seperti itu fenomena? Ya itu sama halnya dengan yang disampaikan, karena seperti yang di pelosok-pelosok itu karena kebutuhan guru ya langsung diambil pokoknya gitu. Lulusan SMA. Iya. Terus ada standar ya minimal lulusan SMA seperti itu ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang Terus yang RA itu kan keterbatasan perguruan tingginya juga.
karena yang menampung yang linear dengan RA itu kan hanya PI AUD. Jadi itu keberadaannya ya hanya di UINHAS, ya di UINHAS sama di Al-Qadiri. Nah, itu sehingga terbatas. Kalau yang umum yang satu PAUD ini ada di UT, ada di Unipar ini, ada di Unmu. Gitu. Oh, berarti tidak bisa Bu ya kalau misalnya lulusan PAUD gitu ngajar di RA itu dianggap tidak linear atau juga sudah boleh. Cuma kan masyarakat sekarang, utamanya teman-teman guru, utamanya dari RA, masih yang saya lihat itu masih beranggapan persepsi linearnya itu masih di PI AUD ke RA. Karena memang basicnya beda, ini ke agama. Alhamdulillah masih banyak yang PAUD. Kalau PAUD kan masih baru-baru ini, tapi kalau PAUD-nya sudah banyak memang. Termasuk di daerah saya itu lebih banyak PAUD-nya, karena PAUD masih 1, 2, 3 lulusan ini kayaknya 3. Berarti belum banyak gitu ya lulusannya ya. Sebenarnya miris ya dan ya guru-guru TK ini kan tanggung jawabnya besar gitu loh. Harus membentuk karakter anak sejak usia dini ya. Tapi sayangnya kesejahteraan guru ini kurang ya diperhatikan ya, terutama oleh pemerintah. Menurut saya sih seperti itu, karena sampai sekarang aja masih ada loh guru nggak dibayar ya kan, itu fakta. 50.000 seperti itu kan. Kalau ditanya sudah mengajar, sudah bayarnya berapa? Nggak sampai 200, itu masih untung. Tapi ada yang nggak dibayar itu ya. Bayarannya pakai yen ya Pak ya? Yen. Tapi ada organisasi ini ya, HIMPAUDI, IGTKI, dan KKRA ini. Sebenarnya sudah pernah ada nggak sih program kerja yang mengkhususkan untuk mengangkat kesejahteraan guru di PAUD? Misalnya ke pemerintah daerah atau ke DPR mungkin seperti itu. Kalau yang dari HIMPAUDI, kami tahun lalu sudah mengajukan untuk ke pusat Bu, sudah mengajukan ke pusat. Kami HIMPAUDI waktu peninjauan ulang Undang-Undang Guru dan Dosen, kami sudah berusaha sampai di pusat menggunakan waktu kita diberi pertolongan oleh Bapak Yusri sama Hendra untuk memperjuangkan bagaimana nasib kami agar tidak ada lagi kata-kata non formal seperti pembatasnya hanya non itu aja. Nah, kita sudah berjuang sampai di pusat kalau cuma sampai sekarang Allah masih belum memberi seperti itu kepada kami, entah kapan gitu. Ya kalau organisasi saya kira sudah berjuang sudah maksimal, tetapi tidak akan pernah berhenti. Itu kan untuk anggota kami juga. Sudah saya potong. Tadi Pak Edi mengatakan bahwa sertifikasi hanya untuk guru TK. Nah, sedangkan untuk guru KB, TK itu tidak. Belum dapat S1 belum ada. Karena memang regulasinya seperti itu, sehingga yang disebut guru itu kan masih dalam PAUD formal. SD, SMP, dan SMA gitu. Karena kalau misalnya gini Pak, statusnya nih dalam sebuah lembaga gitu ya, terus kemudian di situ ada misalnya ada KB-nya, ada TK-nya, terus kemudian switch gitu loh, ditukar gitu. Mungkin semester ini ngajar di TK, semester ini ngajar di KB, itu nggak bisa seperti itu. Nggak bisa ya? Karena sekarang kan sistemnya ada sistem satu data. Kalau dulu masih bisa, kalau dulu masih awal-awal kita ada sertifikasi itu bisa, sehingga orang yang sudah sertifikasi itu nanti ditarik dimasukkan di kelompok bermain. Kelompok bermainnya dimasukkan ke sini, itu dulu bisa karena masih belum satu data. Kalau sekarang kan sudah berdiri sendiri, sehingga pada saat tarik dan bahkan kepalanya juga beda. Nggak boleh istilahnya gabung, tetap harus berbeda meskipun itu ada dalam satu naungan. Salah satu contoh, nggak usah jauh-jauh, TK Lab yang ada di sini, TK Lab IKIP dengan kelompok bermain yang ada di IKIP ini itu berbeda. Gitu loh, nggak bisa jadi satu. Gitu. Jadi tetap yang TK itu menjadi bagian dari pendidikan formal, yang kelompok bermain menjadi bagian dari non formal. Makanya perjuangannya sebenarnya kalau yang kami lakukan untuk di TK, salah satunya ya kita mulai tahun 2005 sudah mengajukan kepada bupati atau kepada
DPRD mulai dulu dapat insentif 25.000. Jadi satu guru dulunya dapat insentif 25.000, sampai dengan saat ini sudah mendapatkan alhamdulillah 300 ribuan. 320.000 kalau tidak salah. Dulu kita pertama masih 25.000 pengajuannya itu. Ya, tahun berikutnya naik yang alhamdulillah sekarang 320. Nah, oleh karena itu itu, Pak. sebulan. Iya, Sebulan. 1 bulan. Sebulan itu dari pemerintah kabupaten. Oke. Gitu lah. Nah, yang ini yang menjadi persoalan kan sebenarnya dari masyarakat sendiri. Karena masyarakat itu kan harusnya yang memberikan kontribusi terbesar, gitu. Karena mereka menitipkan putra-putrinya di sana, dan yayasan yang mendirikan kan basisnya masyarakat juga, gitu loh. Sehingga yang namanya yayasan ini harusnya memikirkan Menghidupi. Yang sekarang malah terbalik, yang menghidupi lembaganya malah kepala sekolahnya. Dari Jadi bantuan. bukan yayasannya malah gitu loh. Nah, yayasan hanya menaungi saja. Nah, tapi yang namanya kepala sekolah dan gurunya ini pokoknya bagaimana. Ini sebuah ironi bahwasanya anak usia dini itu kan katanya golden age. Betul. Emas, usia emas. Tapi yang namanya emas tidak diperlakukan sebagaimana emas adanya. Kalau emas itu kan ya seperti Mbak Jadi, kalau pakai emas itu gimana? Kan dieman-eman, makanya saja kan harus begitu ya, dirawat. Nah, sementara guru PAUD yang mendidik anak usia emas itu tidak seperti dilayani seperti emas gitu loh. Ya, bagaimana mau menjadi emas nantinya di 2045 gitu loh ya. Nah, ini nih Karena ini ada fakta nih ya. Guru PAUD yang sudah S2 ini malah kebanyakan ini sudah nggak mau ngajar PAUD lagi loh, dan karena apa? Karena kesejahteraannya mereka tuh nggak diperhatikan. Aku lebih baik ngajar di tempat lain yang lebih menjanjikan kesejahteraan saya daripada saya harus mengajar di PAUD. Saya sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah S1, sudah S2, tapi gaji yang saya terima segitu-segitu aja gitu loh. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Zul kalau masalah sosial nih Pak Zul ya, kesejahteraan sosial nih yang ada di guru PAUD nih. Menurut Pak Zul ini bagaimana nih ada fenomena seperti ini Pak Zul? Iya, jadi ini tentunya merupakan sebuah PR yang harus segera diselesaikan, gitu kan? Karena tren ke depan, ya tren ini kan harus diperhatikan ya, karena ada orang mengatakan seperti ini. Dinosaurus mati itu bukan karena tidak bisa cari makan, tapi dia tidak bisa mengikuti tren. Nah, kita lihat tren terbaru bahwa saat ini kalau bicara tentang lulusan untuk S2 itu banyak sekali. Ya, terlepas itu leader atau tidak. Tapi ya tadi sudah serap aspirasi. Kalau apa yang dibutuhkan dalam MUU ini salah satunya sebenarnya ada S2 PAUD gitu ya. Nah, oke, terlepas dari itu semua. Tren yang terjadi ketika mahasiswa sudah S1 dan dia sudah profesi sebagai guru PAUD, kemudian mau pindah ke profesi dosen misalnya karena sudah S2. Nah, ini perlu adanya adanya kesepahaman ya, pemahaman ya. Jadi paradigmanya itu bagaimana gitu ya, apalagi sudah sertifikasi misalnya. Nah, ini banyak sekali yang sudah sertifikasi di PAUD ya atau di TK ya. Itu mau pindah ya. Iya. Nah, jadi ini harus pastikan ketidakpastian karena regulasi itu selalu berubah. Saya kira kalau sudah jadi guru TK, saya kira dengan konsep yang benar dia suatu saat pasti akan juga sertifikasi. Di dosen misalnya contoh Ibu, itu tidak semudah yang membalikan tangan ya. Dari Pak Den, kemudian Bu Eki dan saya ya, tesnya itu 11-12 dengan CPNS ya. Kalau tidak mampu benar ya, itu tidak bisa. Artinya jangan membuang air yang sudah ada di mengharapkan hujan di langit, air yang ada di di ember itu nah itu jangan sampai melakukan pekerjaan yang sia-sia. Saya kira berbakti dimanapun, berhikmat dimanapun, saya kira yang namanya guru itu pasti akan mendapatkan dua keuntungan ya. Kalau secara jenjang sudah kita lalui dengan baik ya, dan aset akhirat pun juga kita dapatkan ya. Katakanlah saya masih punya anak kecil gitu ya, dia tidak bisa mendoakan saya, tetapi kalau kita punya anak-anak ya atau mahasiswa, pasti di setiap saat, setiap waktu kita akan pasti mendapatkan doa mereka, dan itu yang tidak didapati oleh profesi lain. Itu yang mungkin bisa menyemangati mereka
Nah, tetapi yang saya harapkan ya setelah saya mendengar keluhan dari teman-teman mahasiswa ya di berbagai tempat ya, salah satunya itu memang kesejahteraan. Terlepas dari regulasi yang ada, ya, tentunya harus ada regulasi yang benar-benar aspiratif dan akomodatif terhadap kebutuhan. Ya, tidak kemudian hanya ikhlas beramal dan yang lain-lain. Ya, itu harus dimaterialisasikan dalam bentuk hal yang lain yang kemudian menyenangkan. Ya, sehingga mereka tetap ingat ya, namanya PAUD ini pintu masuk pendidikan selanjutnya. Masa-masa golden age itu bahkan di konvensi internasional tidak hanya 0 sampai 6 tetapi 0 sampai 8. Artinya guru PAUD itu masih bisa mengajar, kalau di Indonesia ngajar SD sampai kelas 2 sebenarnya. Ya. Itu dikorelasikan dengan benang merah persoalan bangsa saat ini, masalah korupsi, kolusi, nepotisme dan yang lain-lain. Bisa jadi karena di masa golden age ya, fondasinya nggak kuat ya. Oleh karena itu sekali lagi saya sebagai pemerhati PAUD ya, termasuk alhamdulillah sekarang di prodi PAUD yang banyak sekali mendapatkan keluhan dan yang lain-lain, ya paling tidak kesejahteraan itu benar-benar diperhatikan gitu ya. Pintu masuk pendidikan selanjutnya itu adalah PAUD ya, karena benang merah persoalan bangsa saat ini persoalan korupsi, nepotisme dan yang lain masih banyak terjadi. Tentunya pendidikan karakter yang diawali dengan PAUD ya, itu benar-benar berjalan dengan baik. Tentunya ini harus ada keserasian ya, keselarasan, harmoni antara pemerintah, stakeholder pendidikan yang ada ya, termasuk perguruan tinggi yang mencoba untuk menawarkan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas ya, sehingga katanya tadi kalau sudah kapasitas keilmuannya itu sudah bagus, tentunya pemantasan untuk mendapatkan insentif yang bagus saya kira tidak persoalan dong ya. Kalau kapasitasnya bagus tetapi insentifnya tetap, saya kira ini menjadi pertanyaan. Nah, gitu ya. Nah, terlepas dari sudah adanya regulasi, tentunya perlu adanya formulasi yang benar-benar menjawab ya problematika terkait dengan masalah kepautan selama ini gitu. Terutama dari sisi kesejahteraan guru ya. Kesejahteraan. Ya mungkin dari kesejahteraan saya perlu menambahkan karena ya terkait dengan sinergi yang kita bangun gitu. Karena kalau saya melihat kan sebenarnya potensi dari teman-teman guru baik yang non formal maupun yang formal itu sebenarnya sangat besar. Potensinya sangat bagus, antara lain dengan adanya media-media online ini. Nah, salah satu contohnya mungkin saya duduk di sini mulai terbayang dan terinspirasi. Alangkah baiknya kalau teman-teman yang ada di PAUD itu sekali waktu mendapat semacam pengalaman, informasi atau pengetahuan seperti acara seperti sekarang ini. Sehingga teman-teman nanti di lembaganya bisa podcast sendiri dengan murid-muridnya, sehingga media sosialnya dari teman-teman PAUD itu bisa lebih dimanfaatkan. Dan nanti kan media sosialnya teman-teman yang ada di PAUD itu kan bisa menghadirkan cuan. Makanya saya duduk mulai tadi sambil teman-teman duduk. Iya, kenapa? Oh iya. Itu salah satu dari MU tadi, Bu. Akselerasi. Nah, ya, sehingga pengalaman seperti ini kan kalau dimiliki oleh teman-teman guru PAUD itu nanti kan, loh, iya ya, ini kan bisa dengan muridnya, wali muridnya. Nanti kita ngundang, aduh saya merinding ini. Betul-betul lah, karena ini terinspirasi banget dengan acara ini gitu lah ya. Jadi itu Mas. Betul. Nanti kalau memang butuh mendatangkan siapa yang punya kompetensi di sini banyak sekali. Makanya ini salah satunya ini kan sekali. Jadi itu perlu dipotensialkan dan perlu dimaksimalkan. Karena sekarang ini tidak ada guru yang rasanya tidak punya HP. Betul. Gitu loh. Wali murid pun juga demikian. Sehingga ini kalau betul-betul dimanfaatkan, kita murid saja itu kurang lebihnya dengan formal non formal dengan ikra 50.000 lebih. Oke. Gitu loh. Kalau semua orang tahu wali murid dia bisa subscribe, like, itu kan menjadi sebuah potensi. Salah satu implementasi dari entrepreneur juga. Itu makanya saya dulu begitu tadi. Iya, ini kenapa enggak? Tayangan edukasi ya. Nah, itu iya. Atau bisa kita jadwalkan rutin di sini. Nah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semuanya ada di sini. Tinggal gimana komunikasinya nanti sesuai dengan poin-poin yang ada di MUU tadi. Saya yakin semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ya. Ini kan juga menyebarluaskan bagaimana Unipar secara keseluruhan di Kabupaten Jember gitu. Betul.
Bu Sri, saya dapat data dapat info kalau di daerah Silo kebanyakan itu mayoritas guru KKRA itu pendidikannya belum sesuai ya, belum mencapai standar yang diinginkan. Itu gimana Bu Sri? Upaya apa aja yang bisa dilakukan oleh KKRA untuk memfasilitasi guru-guru yang pendidikannya belum ada standar minimum? Di sana itu ada Baik, kelas. alhamdulillah ya, mulai Jadi 2 tahun ini PTK karena di sana. ya sebagian sudah ada yang ke Unipar, sebagian besar ada yang ke Stikot. Masalahnya kan belum ada ini benar sama-sama kenal dengan Pak Izul, cuma belum ada ikatan yang serius gitu ya. Tapi alhamdulillah Silo itu sudah semakin sudah mulai walaupun yang dari pelosok-pelosok itu Kaprodinya dari Silo juga ini. Merasa bersentil ya. Masih 1 bulan, Bu. Saya pastikan semuanya akan merata nanti. sudah lebih banyak sudah alhamdulillah. Itu Bu Sri, itu apakah memang benar hanya skupnya Silo saja, apa sebenarnya itu merata di kecamatan-kecamatan ya, pinggiran-pinggiran kayak gitu di Jember ini? Iya, enggak juga sudah. Enggak juga, ya. Tapi sudah semakin banyak mengikuti semacam untuk menyesuaikan ijazah Tren itu gitu ya kan, sudah harus banyak mengikuti tren. alhamdulillah sudah berubah. Mindset yang dulunya hanya ikut, hanya sekedar seneng, itu sudah mengikuti alurnya sudah, alhamdulillah. Panggilan hati juga loh kalau untuk ngajar di PAUD itu, Iya. dan nggak bisa. Sebentar aku mau tanya ya Gimana? ke Bu Erwin nih, soal panggilan hati gitu ya. Bu Sri. Enggak, Bu Erwin kan Bu Erwin dari yang non Himpaudi. formal Oh, iya. Yang imut-imut gitu. Seperti Bu Erwin ya. Kan mungkin kalau dari RA sama TK dapat sertifikasi gitu ya. Kira-kira dari yang non formal itu ada nggak sih? Aku kok nggak dapat. Aku iri gitu. Ada nggak sih? Memang ada ya. Manusiawi itu, Bu, ya. Ya, seperti itu ya. Memang manusiawi sekali ketika kita mengharapkan kesejahteraan ya. Kesejahteraan seperti kakak kami GTKI dan dari KKRA memang terbersih juga. Tetapi kami kembalikan kepada kami sendiri, Lah, kok mau jadi guru PAUD? Iya kan? Iya. Iya, kembali kepada kita sendiri gitu loh. Kita yang memilih ini. Ada di ranah non formal, sudah tahu non formal kayak seperti ini. Tapi kenapa kita betah ada di sini? Itulah yang dinamakan panggilan hati. Jadi kan tadi mengatakan bahwa S2 banyak yang Kang. Saya S2. Tapi tetap bertahan. Tetapi malah saya dulu ngajari di SMK juga. Di SMK di Sampai pesantren. Saya tinggal, saya lebih suka ada di PAUD. Nanti ya. Iya. Saya ada di PAUD karena seperti ini panggilan hati. Panggilan, iya. Itu. Jadi itulah yang yang membuat bahwa kita ini katanya orang guru guru keramat tapi tidak kerumat. Guru keramat tapi tidak kerumat kan seperti itu. Karena kami memang tidak berpikir apapun kecuali kami ngabdi, itu aja, seperti itu. Kembali kepada bagaimana meningkatkan kompetensi, maka himbauan kami kepada teman-teman adalah seperti ini, bahwa ketika kamu meningkatkan kompetensimu ya, kemampuanmu, maka kamu akan bisa memberikan lebih untuk anak didikmu. Ketika kita bisa memberi layanan lebih pada anak didik, insya Allah kita akan mendapatkan lebih nanti, entah dari jalan yang mana. Itu yang saya sampaikan kepada calon-calon mahasiswa, biasanya seperti itu, agar mereka mau menempuh S1 walaupun kami hanya 320.000 tiap bulan. Tapi alhamdulillah yang on proses juga sudah mulai lumayan banyak, dan mereka tidak mengeluh, apalagi Unipar fleksibel tadi ya Pak ya, fleksibel. Jadi kami merasa perkuliahan yang ada itu sudah nyaman betul, dan seperti itu. Jadi tidak sering bertolak belakang dengan panggilan hati tadi. Seperti itu.
luar biasa. Karena mengabdinya itu nggak hanya di luar dalam loh. Nyatanya masih sudah S2 tapi masih mempertahankan statusnya untuk mengabdi di pendidikan di jalur anak usia dini. Karena kalau jadi guru PAUD itu saya nggak bisa membayangkan. Sudah kesejahteraannya itu sedikit ya, nggak diperhatikan, masih ngurusi anaknya orang, masih dicelatu sama orang tua. Iya kan Bu ya. Pak Yadi mulai ada ide baru. Kalau saya kan ya itu kan bagian dari sejarah. Kalau saya sendiri kan memang berangkatnya dari SPG dulunya gitu loh. Saya SPG jurusan TK. Jadi sejak SMA memang sudah milih jurusan TK gitu loh. Sehingga saya jadi guru TK mulai tahun 94 gitu lah. 94 sudah jadi guru TK, bahkan sudah sarjana S1. Kenapa Pak Yadi? Pak Yadi kan cowok, kok kenapa kok pengen gitu jadi guru TK? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman cowok yang karena gini, mahasiswa PAUD ya, yang mahasiswa yang cowok ini sedikit Pak Yadi. Ya memang begitu. Ya, saya pengen tahu ini kenapa Pak Yadi memilih jalur pendidikan anak usia dini ini? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang mau kuliah di Unipar yang cowok-cowok. Karena kalau saya sendiri kan berangkat dari background keluarga gitu loh. Dari keluarga yang dulunya tidak menyatu, akhirnya muncul sesuatu yang saya inginkan itu saya harus tidak seperti orang tua saya kan gitu loh. Itu satu. Nah, kemudian saya melihat masa sih yang namanya mendidik anak itu hanya miliknya ibu-ibu. Padahal perempuan juga, sepanjang pengetahuan saya jadi guru, ya mayoritas anak yang diantar oleh ibunya mayoritas banyak yang menangis. Tapi yang diantar oleh bapaknya mayoritas nggak banyak menangis. Gitu loh, malah terbalik gitu. Yang diantar ibunya banyak menangis, yang diantar bapak nggak begitu banyak. Gitu loh. Berarti kan yang lebih sabar kan bapaknya. Gitu loh. Ini sebuah kenyataan dan kenyataan ini ternyata saya pelajari terus dan saya berusaha mulai tahun 94 sampai dengan saat ini. Ya kalau berbicara kesejahteraan 94 saya malah juga 10.000, bahkan kalau enggak ada ya. Padahal saya sudah sarjana. Sudah sarjana S1 pada saat 93 dan seluruh keluarga tidak mendukung jadi guru TK. Ya itu Pak. Sampai ada ya kata-katanya itu tadi, udah sekolah tinggi-tinggi sarjana tiba-tiba jadi guru TK gitu loh. Bahkan teman-teman saya yang alumni IKIP semuanya itu rata-rata kan guru SMA, SMP, sedangkan saya sendiri guru TK. Bangga enggak? Saya malah semakin bangga gitu loh, semakin bangga, apalagi semakin ke depan ternyata memang seluruh kehidupan saya di masa yang setelah istilahnya setelah SD ke atas itu ternyata banyak terbentuk di usia 6 tahun saya gitu loh, 6 tahun ke bawah itu saya rasakan betul, dan ini yang banyak mewarnai diri saya sehingga saya berkecimpung di IKIP juga seperti itu. Akhirnya ya semakin yakin lah bahwasanya hidup saya itu mudah-mudahan sampai akhir hayat ya tetap di PAUD lah gitu loh. Jadi memang itu sebuah panggilan hati. Jalan hidup yang memang diniati dan istilahnya dinikmati, dan katanya Mbak Sul tadi dinikmati dengan ikhlas, ternyata itu banyak barokahnya. Gitu. Nyaman ya Pak ya. Karena yang dicari itu tadi Mbak Zul, saya bahagia gitu loh. Saya bahagia dan saya merasa teman-teman saya itu malah yang saya banyak mendapatkan doa dan banyak mendapatkan sesuatu ya dari guru TK sebenarnya Mbak Zul. Karena saya tidak terlalu banyak dengan teman-teman non formal, dengan teman-teman TK saya seperti itu. Bahkan saya itu ikut tes PNS itu, saya melihat dengan diri saya sendiri sampai ada orang mengatakan, ya mudah-mudahan Pak Yadi saja kena, aku nggak kena nggak apa-apa. Itu saya dengar sendiri gitu loh, sampai saya harus berjuang untuk teman-teman TK gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang ya untuk di TK alhamdulillah lebih baik. Nah dari teman-teman yang non formal, tapi insya Allah teman-teman non formal tidak lama lagi juga akan lebih baik lah. Kalau dikatakan sama ya mungkin sulit, tapi lebih baik dari yang sekarang ini gitu. Apalagi dengan adanya sinergi ini. Nah, tadi kan sudah inspirasinya, oh iya yang ini sudah gitu loh. Entrepreneurnya kan juga masih banyak kan gitu. Entrepreneur banyak sekali gitu. Mungkin itu. Magnet tersendiri di PAUD. Iya, karena kan gini ya, kalau sepanjang pengamatan saya, kalau seorang cowok gitu ya, mahasiswa cowok masuk ke PAUD itu ya, kalau dia bukan
kepala sekolahnya, Anaknya kepala anaknya, sekolah. yayasan, apa ada keterkaitan dengan kepemilikan lembaga. Nggak ada yang pure murni kayak yang Panggilan hati. panggilan hati itu nggak ada. Kalau gitu. saya bukan asli Jember, saya Bondowoso. Saya di Jember tidak punya siapa-siapa. Keluarga saya ya teman-teman guru. Bahkan saya di IKIP ini pertama kali saya tahu Jember karena saya kuliah di IKIP. Pertama kali saya kuliah di Jember ini ya pertama kali saya tahu Jember. Sehingga saya IKIP itu seakan-akan inilah warna hidup saya, berangkatnya dari sini untuk S1-nya gitu. Dan alhamdulillah dapat kesempatan dari IKIP pada waktu itu untuk mengabdi di sini, dan sampai dengan saat ini alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Pak Zul, dan juga ini kan masih baru-baru saya juga nggak begitu kenal, tapi insya Allah sudah akrab gitu ya, karena bagian dari keluarga gitu loh ya. Oke, baik. Obrolan kayak ini menarik, tapi sebenarnya kita juga perlu ngobrol untuk sesi berikutnya, tapi dengan tema yang berbeda nih, dan masuk program kerja mereka nanti setelah kerjasama ini apa nanti wujudnya ini, aktivitas kegiatannya itu apa yang akan dilakukan, tapi nanti setelah actionnya itu seperti apa? Kita kan perlu tahu juga. Gitu, termasuk podcast bareng Pak Yadi tadi dan Oke, baik, terima kasih Pak Yadi, Pak Zul, Bu Erwin dan Bu Sri. Ada satu pesan kah yang ingin disampaikan mungkin untuk pemirsa di rumah ya mengenai pendidikan anak usia dini nih Bu, baik itu dari Bu Sri dulu, iya, silakan. baik itu dari orang tuanya atau dari guru-guru yang mungkin merasa mengeluh kesejahteraannya enggak ya. Baik, kalau menurut saya, pesan saya kepada seluruh pendidik, baik itu RA ataupun TK ataupun Himpaudi, janganlah pernah mengeluh dengan keadaan yang sekarang. Insya Allah akan ada event berikutnya yang akan lebih memantapkan hati kita. Bu Erwin, silakan. Saya Iya. ada yang ingin disampaikan ke teman-teman nih di rumah, atau mungkin teman-teman atau Teman-teman mahasiswa seperjuangan, yang mungkin juga iya. menempuh kuliah, putus Gitu. semangat Bu. Untuk semangat ya. Pesan saya kepada teman-teman adalah bahwa jadikanlah ilmu yang dimiliki bukan untuk mencari dunia, tetapi jadikanlah ilmu yang dimiliki untuk mencari akhirat, maka kebahagiaan akan milik kita sendiri. Itu saja pesan saya. Terus berjuang untuk anak usia dini. Insya Allah nanti yang paling maha yang akan melihat kita. Itu saja dari saya. Langsung nyes gitu di hati. Pak Zul, apa nih pesan yang ingin disampaikan nih? Tentunya saya ingat satu mata kuliah yang saya ajarkan, ya, pemberdayaan masyarakat PAUD. Nah, jadi masyarakat PAUD itu tidak hanya guru-guru PAUD, tidak hanya organisasi PAUD, ya, tetapi lingkungan sekitarnya. Nah, ya, mohon maaf ini saya langsung katakan. Jadi termasuk di desa misalnya. Nah, di desa terlepas berapa banyaknya TK, RA, ya, PAUD dan yang lain-lain. Nah, tentu ini juga bisa bersinergi dengan desa, kepala desa. Jangan kemudian uang yang besar 800 sama 13M itu hanya dibuat untuk membongkar bangunan yang sebenarnya masih bisa layak pakai. Tetapi bagaimana kemudian itu bisa disinergikan dengan PAUD-PAUD yang masih ada, gitu ya. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD ini merupakan tanggung jawab kita bersama, orang tua, guru, organisasi, termasuk masyarakat pembuat kebijakan di desa. Nah, kalau kita melihat di Sidoarjo, saya kira sudah berjalan dengan baik, itu kenapa Jember tidak memulai, gitu ya. Nah, ini juga sekaligus menjawab segala termasuk problematika terkait dengan kesejahteraan tadi. Saya kira butuh komunikasi saja. Kerjasama yang baik dengan masyarakat. Betul, agar PAUD berdaya. Iya. Oke. Kita ke Pak Yadi yang banyak idenya tiba-tiba. Saya melanjutkan saja dari Pak Jul, yaitu kita bangun sinergi antara orang tua dan juga lembaga pencetak, teman-teman guru dan juga dari sekolah. Berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bermain, menikmati dunianya, jangan rampas dunia anak-anak. Dan teman-teman guru, mari bersama-sama nikmati dunia anak itu dengan baik dan ikhlas. Karena tanpa kita mengeluh dan menikmati dengan baik, insya Allah kebahagiaan bersama anak-anak itu akan lebih berharga gitu loh, daripada semuanya. Sehingga kita ini, katanya orang,
kok masih tetap seperti itu ya, karena memang seperti sama anak-anak gitu. Jadi setiap hari sama anak-anak ya seperti anak-anak seperti itu saja ya. Selalu muda ya. Oke, kita akhiri podcast hari ini dan ketemu lagi di sesi berikutnya mungkin mengenai program kerja ya yang selanjutnya yang akan dilaksanakan kerjasama ini antara Unipar dan IGTKI, Himpaudi dan KKRA. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Salam podcast ya Pak Jul. Salam podcast. Oh iya. Ya, dari bahasa isyarat Bu, huruf P. Oke. Salam podcast. Unipar Jember Podcast.